bupati, ada juga di kantor BPPD di beberapa kabupaten, tidak seluruhnya memang. Namun setidaknya ini kami harapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk bisa mengambil keputusan tepat pada saat terjadi gempa bumi. Nah, ini sistem peringatan dini, sistem informasi, sistem pemberi atau warning receiver system, sistem pemberi informasi dini gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Misinya adalah untuk memperkuat rantai penyebaran informasi antara kami BMKG sebagai provider resmi info gempa ke stakeholder di daerah, sehingga nantinya seperti tadi saya katakan bahwa harapannya stakeholder di daerah mampu mengambil keputusan yang tepat di saat yang tepat ketika ancaman bencana terjadi. Ini kita sebut sebagai inovasi terbaru, terobosan lanjutan daripada apa yang telah kami sudah bangun sebelumnya. Teman-teman dari BPPD mungkin sudah familiar dengan peralatan WRS, sistem penerima info gempa versi lama, dan ini adalah versi baru. Yang versi lama sudah terpasang di BPPD Kota Ternate dan juga di beberapa kantor BPPD di kabupaten kota juga yang lain. Nah, ada beberapa perbedaan penting, perbedaan utama yang antara versi lama dengan versi yang baru, walaupun masih tetap dengan misi yang sama tadi yang saya sebutkan untuk diseminasi informasi penyebaran info. Nah, di alat yang baru ini mempunyai perbedaan dengan yang lama. Kalau misalkan yang peralatan yang lama itu kita hanya memberikan info resmi daripada BMKG dengan gempa bumi magnitudo di atas 5. Kemudian juga SMS yang dikirimkan juga adalah SMS dari seluruh gempa bumi yang ada di Indonesia. Karena kita juga pernah atau sering menerima keluhan dari user, dari pengguna SMS. Kadang-kadang ada yang bilang, wah ini gempa di Aceh kenapa dikirim ke kita yang ada di Morotai? Kan tidak nyambung gitu. Jadi ibaratnya kayak SMS flooding atau banjir SMS yang tidak perlu. Padahal info gempa di Aceh kan bisa disimak melalui televisi, kayak gitu. Nah, peningkatan performa pada peralatan baru telah kami lakukan. Yang tadinya hanya info gempa dengan magnitudo di atas 5, di peralatan baru ini kami sudah meningkatkan performa dengan menambahkan info gempa real time-nya. Jadi info gempa real time itu tidak hanya dengan di atas 5, tapi mencakup seluruh range yang ada. Mulai dari gempa terkecil sampai pada gempa yang besar, tidak hanya di wilayah Indonesia, namun juga di wilayah negara-negara tetangga. Filipina juga ada, maka sampai ke daerah Cina juga ada. Namun info gempa yang berada di luar negeri itu memang tidak dikirimkan secara otomatis melalui SMS, hanya yang berada di dalam negeri dengan magnitudo di atas 5. Gitu. Kalau yang tadinya itu info gempanya yang dikirim dari SMS adalah seluruh gempa bumi seluruh Indonesia. Namun di peralatan yang baru ini kita sudah membatasi untuk gempa-gempa yang berada di sekitar Maluku Utara saja, dengan jarak 5 derajat atau kurang lebih 500 km dari alat ini terpasang. Jadi untuk kebijakan itu diambil tadi ya di alasan SMS flooding, supaya menghindari adanya SMS yang tidak perlu seperti itu kan. Jangan sampai ada gempa di Aceh, orang di Papua juga dapat gitu. Nah, gitu. Kalau di WRS yang lama, di peralatan yang lama, gambar ataupun sistem informasi yang geografis yang ditampilkan itu sangat terbatas. Peta yang ditampilkan hanyalah sebuah peta yang statis, tidak dinamis. Namun di peralatan yang baru ini kita sudah meningkatkan menjadi peta yang dinamis, peta yang bisa diperbesar dan juga bisa diperkecil, sehingga ketika terjadi sebuah gempa bumi, stakeholder di daerah kami harapkan bisa mengetahui di mana persis tempatnya untuk gempa bumi terjadi. Ini bisa digerakkan, misalnya ada gempa bumi di wilayah Maluku Utara, langsung bisa diketahui di mana posisinya. Misalnya ini, oh ternyata ini daerah, ternyata dia lebih dekat dengan daerah Gane, Gane dalam atau Gane luar nih. Daerah sini sudah. Oh ternyata berarti sudah bisa ada gambaran gitu kan, ada gambaran bahwa daerah terdampak paling besar berarti daerah di sekitar daerah Gane, bukan di daerah Kaiwa. Itu kan salah satu contoh untuk bisa mengambil keputusan yang tepat seperti itu.
tadi peta kalau yang lama tidak bisa diperbesar, tidak bisa diperkecil. Sekarang kita sudah bisa memperbesar dan bisa memperkecil. Kemudian performa yang kami tingkatkan di WRS yang baru ini, yaitu dengan adanya peta guncangan. Jadi kalau misalkan ada sebuah gempa besar, jangan cukup besar, gempa kecil saja, tapi kalau terjadi di pemukiman, itu biasanya dirasakan oleh penduduk sekitar. Nah, kemudian kami akan menggenerate sebuah peta guncangan sehingga bisa diestimasi bahwa daerah mana yang terdampak dan daerah mana yang kurang terdampak. Seperti itu. Jadi misalnya nih gempa tersebut adalah gempa dirasakan, maka kita bisa memberikan peta guncangan sehingga bisa diketahui bahwa ternyata gempa itu dirasakan di sini dengan estimasi guncangan di sini. Lengkap juga dengan legendanya, semakin merah, semakin ke arah sini, berarti guncangannya semakin kuat dan terasa. Nah, di WRS yang lama kita terdapat legenda. Sini kita sudah ditemukan legenda. Jadi tampilan peta yang kita tampilkan di sini adalah semua gempa. Kalau di WRS lama kan cuma satu gempa, jadi gempa mana terjadi di situ. Ini sudah seluruh gempa. Jadi bisa diketahui seberapa besar magnitudenya dan juga seberapa dalam fokus kedalaman gempa dengan legenda ini. Jadi yang bulat-bulat ini warna merah, kuning, hijau ini bisa ada keterangannya di sini. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengetahui gempa, misalkan terjadi gempa ini, oh ini gempa kapan nih terjadinya? Apakah kemarin atau kemarin dulu atau kapan? Gitu. Kita bisa langsung dengan mengprediksi ternyata gempa yang di sekitar daerah Kiowa ini terjadi tanggal 3 September 2020. Begitu. Jadi memang ini dibangun dengan peningkatan performa agar peralatan yang kami berikan atau kami tempatkan di daerah sifatnya lebih komunikatif dan informatif, dan juga dengan tampilan sistem informasi geografi yang lebih mumpuni. Harapannya tadi membantu daerah untuk mengambil keputusan yang tepat di saat yang tepat. Nah, itu saja sih. Jadi yang terpasang di di kantor wali kota itu kita harapkan supaya alat ini bisa dijaga, karena memang penting, urgent kalau pada saat terjadi ancaman. Mungkin saat ini akan dipikir mungkin itu kayak biasa, tapi ketika ada ancaman bencana ini, menurut saya ini adalah penting. Ya. Terima kasih. Kami izin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu yang ingin saya tanya terkait dengan penggunaan alat ini. Kebetulan kita dari satu prinsip penggunaannya ini kan masih terkait hal kayak begini kan masih belum terlalu paham. Jadi mungkin cara pengoperasiannya itu ketika saat gempa, mungkin orang sudah tahu bahwa di wilayah Ternate ini ketika angin kencang pasti lampu mati gitu. Iya. Dengan durasi yang mungkin lebih dari yang perkiraan, mungkin sekitar 1 jam atau bahkan lebih. Nah, untuk pengembalian operasi ini, alat ini itu caranya gimana? Gitu. Maksudnya apakah ada tombol untuk menghidupkan atau mungkin dia secara otomatis untuk hidup kembali atau mungkin seperti apa gitu? Ya. Terima kasih. Jadi selama tombol yang tadi saya sebutkan ada di belakang ada saklar merah itu tidak di dalam posisi off, artinya dia selalu dalam posisi on. Dia itu akan menyala secara otomatis kalau ada listrik. Jadi ketika ada listrik masuk, dia langsung otomatis jalan kayak gitu. Selama ada di punya saklar tadi saya sebut ada di belakang itu warna merahnya. Nanti buka aja di sini di bagian belakang ada kunci, ada saklar yang ada lampu warna merah itu. Kalau posisinya adalah posisi on, itu berarti dia kan kalau ketika ada masuk listrik dia langsung nyala. Dia nyala otomatis. Seperti itu. Kemudian juga memang sih kalau dalam kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang lampu mati bisa sampai sejam 2 jam gitu kan. Jadi tapi kita tidak bisa ini, makanya itu kalau ini kita tempatkan di kantor karena kita berasumsi bahwa di kantor itu pasti ada genset. Setidak-tidaknya pasti ada genset.
setidak-tidaknya. Jadi memang ditempatkan di kantor wali kota atau di kantor bupati. Jadi memang GPS-nya ini memang didesain untuk daya tahannya tuh antara 5 sampai 30 menit. Kayak itu saja. Ini tadi kan pada saat dia mati nih, terus pada saat terkonek dengan listrik, apakah dia langsung masuk ke situ sini atau kita operasikan masukkan website atau di mana? Otomatis Langsung masuk. Otomatis. Jadi dia kayak komputer Windows biasa itu Pak. Kalau itu sudah setting misalkan Iya. buka Mozilla, kalau sudah otomatis kan dia nyala langsung, dia otomatis mengarah ke alamat ini. Nah, tapi kita tinggal buka. Iya, yang penting nyala aja. Enggak Tidak usah perlu- dibuka, tidak nggak usah. perlu. Dia otomatis ngeklik. Oh. Jadi ketika yang penting powernya on, ketika listrik menyala, dia otomatis Dia ngeklik. langsung. Tapi itu dalam kondisi normal, artinya normal, bukan dalam ada gangguan, ada masalah. Kalau dia normalnya begitu. Jadi ketika listrik nyala, udah dia nyala Windows, bukan Windows Linux, dia nyala Linuxnya. Pertama dia menyala, mungkin masih kosong kayak layar kosong. Tapi kalau terus kasih gear lama-lama, nanti juga dia ini akan muncul sendiri. Dia muncul sendiri, dia langsung muncul dan langsung mengarah ke sini. Dia sudah disetting sejak itu. Yang penting hidup aja. Jadi ya tadi maintain juga kurang lebih 1 atau 2 kali dalam 1 bulan mungkin bisa di restart, tapi restartnya secara sistem tadi yang pakai itu. Masih panas dia bisa makan. Masih panas sih. Masih panas. Iya, Kalau orang lain masih panas deh. Kalau dia bisa. Udah biar makan yang minta ya. Mau makan yang minta. Pantas kayak dimarahin itu masih panas, jangan. Supaya kita minta. Masih panas juga minta. Mau sini. Padahal bisa. Garis. Ini Udin. Panas enggak? Enggak ini kita dong. Panas. Oh. Panas. Aduh. Mari. Oh, bisa minta. Mari. Ya masih panas. Masih panas? Masih panas. Mau, Pak Ica mau. Tidak. Nyemot juga ya. Bisa jadi makan. Jadi makan dengan Cuma 2 lagi, udah banyak yang minta. Tuh, di bawah kakinya Umi. Jangan. Itu mau. Lebih artis nih. Ini biru-biru dari mana nih? Kalau yang darat Biru-biru dari mana nih? Yang saya bilang ada di air-air. Video. Ini di kepala-kepala nih. Udah jadi Kita muliaan petakaran. yang makan gerobak sudah. Heri makan gerobak sudah. malam-malam Pak. Kayaknya banyak. Ical nanti terakhir sudah. Ayo sudah yang Ical ini apa? Gara-gara tunggu video habis pulang. Bagi apa gue ngitung pas mau ambil tuh semua kamera mengada. Itu tuh biar terkenal dan sampai mau. Ical mana video nggak terpetang? Udin makan apa tuh? Daging. Oh, Umi kan akan makan. Mundur video foto dan tinggal tulang mundur.
nanti kita sih Menu diet ini memang asik. Nah, berarti kayak ini fokus ke Ajeng, lihat lagi DP. Takaran Ajeng ke takaran berapa? Itu takaran diet. Mulia aja punya lagi. DP isi kan. Nonton lihat